Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, anak-anak ibu sekalian, hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk melanjutkan pelajaran kita hari ini. Hari ini ibu akan mengajarkan anak-anak pelajaran Sirah Nabawiyah. Nah, apa itu Sirah Nabawiyah? Seperti sebelumnya di kelas 4 kita sudah belajar tentang Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah adalah kisah-kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama beristighfar. Sekarang kita masuk kepada pelajaran kita. Apa pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita tentang kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk kepada pelajaran kita, mari sama-sama kita buka Al-Quran. Nah, kita buka Al-Quran kita, itu surah Al-Isra ayat yang pertama. Oke, sudah dapat ya? Ayo sama-sama kita baca surah Al-Isra ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah Allah berkahi. Nah, itu merupakan hanya satu ayat yang jadi surah Al-Isra inilah yang menjelaskan tentang kisah keseluruhan Isra Mi'raj itu sendiri. Pada surah lain terdapat dijelaskan juga tentang Isra Mi'raj, tetapi tidak secara menyeluruh seperti di dalam surah Al-Isra. Jadi sekarang kita mau tahu dulu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Nah, Isra merupakan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Jadi ini gambaran Masjidil Haram pada tahun 1853 hingga pada saat ini. Kemudian ke Masjidil Aqsa. Nah, ini adalah merupakan perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Haram itu di mana? Masjidil Haram itu ada di Mekah. Ini gambaran masjidnya, Ini gambaran masjid dari tahun 853 hingga saat ini, tahun 2020. Kemudian ini gambaran Masjidil Aqsa. Di mana itu Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Kemudian kita mau tahu apa itu Mi'raj. Mi'raj merupakan naiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Suatu tempat yang tidak bisa kita gambarkan dengan penglihatan kita, dengan pikiran kita. Rasulullah menuju langit-langit ke dunia, kemudian sampai di Sidratul Muntaha. Kemudian kira-kira kapan terjadinya Isra Mi'raj? Isra Mi'raj itu terjadi
pada tanggal 27 Rajab. Kalau di dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-8 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam Isra Mi'raj ini merupakan satu rihlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sebelum kejadian ini Rasulullah dalam keadaan yang sangat sedih. Kenapa Rasulullah dalam keadaan yang sangat begitu sedih? Karena paman Rasulullah sendiri sudah meninggal dunia, yaitu Abdul Muthalib. Paman Rasulullah meninggal dunia, kemudian istri tercinta Rasulullah yang bernama Khadijah juga meninggal dunia. Jadi Rasulullah dalam keadaan yang sangat sedih. Ketika Rasulullah dalam keadaan yang sangat sedih, kemudian Allah membawa Rasulullah ke langit-langit dunia sebagai rihlah dan sebagai suatu kesempatan ataupun pensyariatan sholat itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada peristiwa ketika terjadinya Isra Mi'raj itu. Jadi pada saat itu diceritakan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah sedang tidur di Masjidil Haram, yaitu di Mekah. Setelah melaksanakan sholat, kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang. Ketika malaikat Jibril datang, malaikat Jibril membangunkan Rasulullah di kaki beliau. Ketika Rasulullah terbangun, Rasulullah melihat ke kiri kanan, tidak ada seorang pun yang ada di sana. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah tidur kembali. Ketika Rasulullah tidur kembali, kemudian dibangunkan lagi di kaki beliau sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah bangun dan Rasulullah dipegang di pundak. Malaikat Jibril memegang Rasulullah di pundak dan mengajak ke pintu Ka'bah. Ketika sampai di pintu Ka'bah, Rasulullah melihat ada seekor burak di sana. Kemudian Rasulullah menaiki burak tersebut. Ketika Rasulullah menaiki burak tersebut dan burak tersebut terbang. Ketika burak tersebut terbang, kemana dibawanya Rasulullah? Rasulullah dibawa ke Masjid Al-Aqsa, yaitu di Palestina. Ketika sampai di Masjid Al-Aqsa, kemudian burak yang tadinya ditunggangi oleh Rasulullah kemudian diikat. Diikat di mana? Diikat di mana tempat nabi-nabi sebelumnya mengikat binatang tunggangan mereka. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid, ke dalam Masjidil Haram. Ketika Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Haram dan Rasulullah melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, Rasulullah keluar dari masjid tersebut. Ketika Rasulullah keluar dari masjid tersebut, kemudian malaikat Jibril datang kembali kepada Rasulullah. Apa yang dibawa oleh malaikat Jibril, nak? Malaikat Jibril membawa 2 bejana. Bejana yang pertama adalah berisi susu. Kemudian kita gambarkan ya, bejana yang kedua kita gambarkan menggunakan air teh berisi khamar. Ada 2 pilihan diberikan kepada Rasulullah, antara susu ataupun khamar. Kira-kira apa yang dipilih oleh Rasulullah, nak? Rasulullah memilih susu. Rasulullah memilih susu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan seperti ini kepada Rasulullah, kamu memilih susu, wahai Muhammad, kamu akan mengajarkan sesuatu ajaran yang fitrah kepada umatmu. Apa itu ajaran yang fitrah, nak? Ajaran yang fitrah adalah agama Islam ini sendiri. Kemudian jika engkau memilih khamar, maka engkau akan membawa sesuatu kesesatan kepada umatmu nanti. Kemudian setelah selesai minum susu tadi, barulah dibawa malaikat Jibril membawa Rasulullah menaiki langit-langit dunia. Jadi ketika malaikat Jibril dan Rasulullah menaiki langit-langit dunia, di sana ketemu Nabi Adam, Nabi Idris dan nabi-nabi sebelumnya. Ketika bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya? Nabi-nabi sebelumnya mendoakan kebaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, bertemulah dengan Allah di sana. Jadi sebelum itu Rasulullah melihat di sana ada surga dan neraka. Di dalam surga Allah melihat ada 4 sungai.
Sungai apa yang nampak di sana? Jadi hanya 2 sungai yang nampak kepada Rasulullah. Yang sungai yang pertama merupakan sungai Nil, udah biar ya. Kemudian sungai yang kedua adalah sungai Yufrat. Dan sungai yang ketiga dan keempat tidak nampak sama sekali. Sungai Nil dan sungai Yufrat ini kemudian Rasulullah menanyakan kepada malaikat Jibril, kenapa saya bisa melihat sungai Nil dan sungai Yufrat di sini? Kemudian malaikat Jibril mengatakan bahwa suatu hari nanti agama Islam akan menyebar di tempat-tempat tersebut. Di mana sungai Nil, Nak? Di Mesir. Bagaimana keadaan Mesir? Sebelumnya Mesir merupakan pusat yang ilmu yang sangat banyak, terutama di Al-Azhar. Kemudian di mana sungai Yufrat? Sungai Yufrat itu terletak di Irak, Syria dan Turki. Nah, kalau sekarang sudah nampak ya, Islam sudah mulai wangi di Turki. Di mana? Contohnya di mana? Contohnya itu masjid Museum Hagia Sophia yang sebelumnya dijadikan museum sekarang jadi masjid. Alhamdulillah gitu ya. Syukur sekali sudah nampak keindahan Islam di merata dunia saat ini. Kemudian setelah melihat keadaan surga, Rasulullah melihat keadaan neraka. Apa yang terjadi di neraka? Di dalam neraka Rasulullah melihat keadaan orang-orang yang disiksa. Karena apa disiksa? Karena mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, seperti mereka berzina, mereka berbohong, mereka melakukan dosa yang banyak. Jadi disiksalah di dalam neraka yang sangat pedih tersebut. Setelah itu Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, di sanalah mulai Allah memberikan ataupun mensyariatkan sholat kepada Rasulullah. Yang pertama sekali Anda tahu nggak berapa rakaat sholat yang Allah beri, berapa kali sholat yang Allah berikan kepada Rasulullah? Yang pertama sekali itu bukan 5 kali dalam sehari, tetapi 50 kali. Yang pertama ketika diberikan 50 kali, Rasulullah turun. Rasulullah nggak komplain apa-apa, Nak. Rasulullah turun. Kemudian ketika sampai di langit yang ke-8, ketemu sama Nabi apa? Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa nanya, "Wahai Rasulullah, apa yang Allah berikan kepadamu? Apa yang Allah sampaikan kepadamu?" Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Rasulullah mensyariatkan ataupun memberikan sholat 50 kali untukku dan umatku. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi Musa? Wahai Rasulullah, naiklah kembali ke Sidratul Muntaha, mintalah dikurangi jumlah sholat tersebut kepada Allah, karena umatmu tidak akan mampu dengan jumlah yang sebanyak itu, karena aku pernah menguji kepada Bani Israel sebelumnya. Kemudian Rasulullah naik kembali, kemudian Rasulullah turun kembali, dikurangi sedikit. Kemudian Nabi Musa bilang lagi, enggak akan mampu, naik lagi sampai Allah mensyariatkan sholat 5 waktu kepada kita saat ini. Jadi setelah disyariatkan sholat 5 waktu, barulah Rasulullah turun dan kembali ke Mekah. Jadi ketika dalam perjalanan tersebut Rasulullah melihat ada sekumpulan orang-orang Mekah yang pulang dari perjalanan mereka, dan di sana itu terdapat seekor unta mereka yang lepas. Kemudian Rasulullah juga turun dan Rasulullah sempat meminum air di dalam bejana mereka. Ketika Rasulullah setelah meminum air tadi, kemudian Rasulullah menutup kembali tempat air tersebut dan Rasulullah kembali kemana, Nak? Ke Mekah kembali, ke Mekah. Jadi sesampai Rasulullah di Mekah, apa yang terjadi? Rasulullah menceritakan kepada semua kaum kafir Quraisy dan orang-orang muslim yang sudah Islam pada saat itu, bahwa tadi malam Rasulullah melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Apa reaksi mereka, Nak? Sungguh sangat menyedihkan reaksi mereka. Bahkan ada yang dari mereka yang sudah beriman saat itu tetapi kembali kafir. Kemudian
Abu Lahab, Abu Jahal, yang dengan angkuh dan sombongnya mengatakan seperti ini, "Wahai Muhammad, kalau betul kamu naik ke langit dunia tadi malam, coba kamu angkat satu kakimu, kemudian kamu angkat satu kaki lagi, apa yang terjadi?" Jatuh. Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal. Kemudian mereka mengatakan apa kepada Rasulullah? Mereka mengatakan Rasulullah itu penipu. Mereka mengatakan Rasulullah itu berbohong. Mereka mengatakan Rasulullah itu mengada-ngadakan cerita. Mereka mengatakan Rasulullah itu gila, dan bermacam-macam lagi tohmahan yang disampaikan kepada Rasulullah. Sungguh sangat menyedihkan. Kemudian ketika Abu Bakar mendengar tentang kisah tersebut, apa respon Abu Bakar? Abu Bakar mendengar tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Abu Bakar mengatakan seperti ini, "Seandainya itu keluar dari lisan Rasulullah, maka aku percaya." Kemudian karena itulah Rasul Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan, orang yang pertama kali yang membenarkan Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Baiklah Anda Ibu sekalian, sekarang kita mau lihat apa hikmah dari perjalanan Rasulullah ke dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha ini. Hikmah yang pertama, kalau kita lihat ya, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa secara naluri kita, mungkin kita tidak percaya hanya dalam satu hari, dan situasi saat itu tidak ada kendaraan apa-apa kecuali unta dan kuda. Tetapi Rasulullah bisa melakukan perjalanan tersebut dalam waktu tidak sampai 1 malam sebenarnya. Jadi itu menjadi inspirasi kepada ilmuwan kita terkini untuk menciptakan satu alat transportasi yang bisa membawa kita dari satu negara ke negara yang lain dalam waktu yang singkat. Contohnya seperti apa nak? Seperti pesawat terbang. Dengan menggunakan pesawat terbang, kita hanya memerlukan waktu 1 hingga 2 jam untuk sampai ke dari Mekah menuju Palestina. Kemudian menggunakan rute kendaraan mobil berapa jam? Kalau menggunakan mobil itu, Anda tahu nggak berapa jam yang kita habiskan? 15 jam lebih. Nah, apatah lagi menggunakan kaki. Itulah satu inspirasi besar bagi ilmuwan kita sehingga bisa menciptakan alat ini. Kemudian di sini juga kita belajar bahwa Palestina bukan satu tempat yang biasa-biasa seperti hubungan antara Malaysia Indonesia, Brunei Indonesia, seperti Cina Indonesia. Bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi di sini berkaitan tentang akidah kita bahwa para nabi sebelumnya itu pernah meriah, pernah megah di tempat tersebut, pernah menyebarkan agama Islam di tempat tersebut, di Palestina itu sendiri. Yang saat ini sungguh sangat menyedihkan, sungguh sangat menyedihkan. Palestina menjadi tempat yang dibombardir sangat kejam, sungguh sangat kejam. Apa yang seharusnya kita lakukan saat ini, nak? Yang seharusnya kita lakukan saat ini adalah berdoa. Semoga musibah yang dihadapi oleh saudara kita di Palestina Allah tuntaskan segera. Kemudian kita bantu dengan harta yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya itu adalah sholat. Kita diberikan sholat hanya 5 waktu dalam sehari. Jadi jangan bermalas-malasan. Nah, ini merupakan perjuangan Rasulullah bertemu dengan Allah, kemudian turun lagi bertemu dengan Allah, sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, Rasulullah sudah malu, aku naik turun bertemu dengan Rabbku untuk meminta dikurangkan jumlah sholat itu sendiri. Jadi anak-anak ibu sekalian, jadilah anak yang solih, tetaplah bersyukur dengan apa yang Allah berikan ini, dengan nikmat sehat, dengan nikmat aman ini. Tetaplah bersyukur. Bagaimana cara kita bersyukur? Dengan cara terus melaksanakan sholat, berdoa untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara muslim kita, belajar yang baik. Itu yang penting. Belajar yang baik, jadilah anak
yang sholih. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kekurangan diri Ibu sendiri. Kita tutup kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'Asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu